Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu Rahayu. Kami dari kelompok 13 dengan dosen pengampu Ibu Nugraheti Sismulyasih, SB, SPD, MPD. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 13 akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang penulisan karya ilmiah. Sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada Amanda Kirani Fauzi dengan NIM 8111421526. Kemudian ada Nanditya Puspitasari dengan NIM 8111421596. Kemudian saya sendiri, Muhammad Hilmi Naufal Aflah dengan NIM 8111421451. Kemudian yang terakhir ada Salma Adelia dengan NIM 8111421763. Kemudian lanjut kepada materi. Yang pertama ada tahap pra-penulisan. Menurut Proet dan Gill tahun 1986, tahap persiapan ini merupakan fase mencari, menemukan, dan mengingat kembali pengetahuan atau pengalaman yang diperoleh dan diperlukan penulis. Tujuannya adalah untuk mengembangkan isi serta mencari kemungkinan-kemungkinan lain dari menulis sehingga apa yang akan dituliskan dapat disajikan dengan baik. Dengan demikian, tulisan yang dihasilkan pun akan lebih mengena, sesuai dengan yang diharapkan, serta memiliki ciri khas dan makna yang berbeda bagi tiap penulis. Tahap pra-penulisan memiliki beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan topik. Topik adalah pokok persoalan atau inti permasalahan yang menjiwai seluruh karangan. Untuk mencari topik karangan, biasanya kita mengajukan pertanyaan seperti, saya mau menulis tentang apa? Apakah yang akan saya tulis? Jawaban atas pertanyaan itu merupakan topik karangan. Yang kedua, menentukan tujuan menulis. Setelah memperoleh topik, langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan penulisan. Untuk memperoleh tujuan penulisan, Anda dapat melontarkan pertanyaan seperti, mengapa saya menulis dengan topik ini? Apa relevansinya? Dalam rangka apa saya menulis topik ini? Apa tujuan saya menulis dengan topik ini? Dan pentingkah topik ini saya kaji dan ulas? Yang ketiga, memperhatikan sasaran karangan. Kalian berharap tulisan akan dibaca, dipahami, dan direspon oleh pembaca. Untuk itu, kita harus mengetahui dan memperhatikan siapa pembaca tulisan kita. Kita bisa mengajukan pertanyaan seperti, siapa yang butuh topik ini? Bagaimanakah preferensi bacaannya? Yang keempat ada mengumpulkan informasi pendukung. Kita tidak akan pernah dapat menulis suatu topik dengan baik kalau kita tidak memiliki informasi yang cukup tentang persoalan maupun problematikanya atau substansi yang kita tulis. Karena apa yang ditulis tidak selalu siap dan lengkap, maka sebelum menulis kita perlu mencari, mengumpulkan, mempelajari, dan memilih informasi yang dapat memperluas, memperdalam, dan memperkaya tulisan. Yang terakhir, mengorganisasikan ide dan informasi. Proses sama sebenarnya terjadi dalam mengarang. Sebelum mengarang, biasanya para penulis membuat rancangan karangan yang kerap disebut dengan kerangka karangan atau rancangan atau outline. Yang dimaksud dengan kerangka karangan ialah suatu rencana tulisan yang memuat garis-garis besar isi sebuah karangan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nanditya. Penulisan. Penulisan ini adalah tahap di mana kita akan menulis ide-ide yang telah kita ketemukan di tahap pra-penulisan. Telah kita ketahui, struktur karangan terdiri dari bagian awal, isi, dan akhir atau penutup. Bagian awal karangan berfungsi untuk memperkenalkan, memberikan gambaran, dan sekaligus mengiring pembaca akan tulisan kita. Bagian isi menyajikan bahasan tentang inti karangan. Di dalamnya dikupas berbagai pokok pikiran karangan. Berikut hal-hal yang memperjelas atau mendukungnya seperti penjelasan, contoh, ilustrasi, dan data. Bagian akhir karangan biasanya digunakan untuk memberikan penekanan secara ringkas atas ide-ide penting yang tersaji di dalam karangan tersebut. Bagian ini berisi simpulan dan kadang disertai dengan rekomendasi atau tindak lanjut yang diperlukan. Langkah-langkah penulisan. Pertama, mengambil keputusan tentang seberapa dalam dan luas isi tulisan, jenis informasi yang disuguhkan, serta penyajiannya. Tentu saja keputusan itu harus diselaraskan dengan topik, tujuan, corak, dan pembaca karangan.
Yang kedua, menulis adalah sebuah proses. Tidak banyak orang yang sekali menulis dapat menghasilkan tulisan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, tulislah dan tulislah hingga buram atau draft karangan selesai. Abaikan dulu kekurangan dan kesalahan yang ada. Nanti juga ada waktunya untuk menyunting dan memperbaiki. Sebab, jika setiap selesai satu atau dua alinea lalu Anda baca, dan lalu diperbaiki bahkan diganti, maka tulisan Anda tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah utuh. Anda dapat frustasi. Kalau Anda memiliki ide baru atau tambahan, buatlah catatan pada bagian mana ide baru atau tambahan tulisan itu dicantumkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Salma. Saya Salma Adilia akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tahap pasca penulisan. Fase pasca penulisan merupakan tahap penghalusan dan penyempurnaan karangan. Pada fase ini dilakukan kegiatan penyuntingan, perbaikan, dan publikasi. Penyuntingan mengacu pada aktivitas membaca ulang, memeriksa dan menilai ketepatan isi penyajian, maupun bahasa sebuah buram atau draft karangan. Tujuannya ialah menemukan informasi mengenai unsur-unsur karangan yang masih memerlukan perbaikan. Sementara itu, perbaikan atau revisi dilakukan berdasarkan hasil penyuntingan. Kegiatan perbaikan dapat berupa penambahan, penggantian, penghilangan, pengubahan, atau penyusunan kembali unsur-unsur karangan. Tingkat perbaikan yang dilakukan penulis bervariasi, bisa perbaikan berat, sedang, atau ringan. Langkah-langkah pasca penulisan. Yang pertama, penyuntingan. Penyuntingan merupakan kegiatan membaca karangan untuk menentukan dan menandai bagian-bagian yang kemungkinan salah. Hal ini juga bertujuan untuk mengetahui tipe kesalahan dalam penulisan. Penyuntingan mengacu pada aktivitas membaca ulang, memeriksa, dan menilai ketepatan isi penyajian, maupun bahasa sebuah buram atau draft karangan. Dilakukan pada kalimat yang mempunyai kesalahan pada ejaan, tanda baca, puntuasi, diksi, pengalimatan, keefektifan kalimat, gaya bahasa, struktur, dan konvensi penulisan lainnya. Yang kedua adalah revisi. Perbaikan atau revisi dilakukan berdasarkan hasil penyuntingan. Kegiatan perbaikan dapat berupa penambahan, penggantian, penghilangan, pengubahan, atau penyusunan kembali unsur-unsur karangan. Tingkat perbaikan yang dilakukan penulis bervariasi, bisa perbaikan berat, sedang, atau ringan. Kemudian, saya akan melanjutkan mengenai revisi dan publikasi. Yang pertama, ada revisi ringan. Biasanya disebabkan oleh kesalahan-kesalahan mekanika bahasa, seperti persoalan ejaan dan punktuasi. Kegiatan perbaikan ini atau revisi ringan biasanya dilakukan bersamaan dengan penyuntingan. Yang kedua, ada revisi sedang. Biasanya tidak hanya disebabkan oleh mekanika bahasa, tetapi juga pekalimatan atau pengalineaan yang tidak pas, peletakan uraian yang kurang sesuai, dan yang terakhir ilustrasi dan penjelasan yang keliru atau kekurangan substansi. Kegiatan perbaikan ini atau revisi sedang dapat dilakukan bersamaan dengan penyuntingan atau setelah penyuntingan selesai. Kemudian yang terakhir ada revisi berat. Biasanya berkaitan dengan adanya kekurangan atau kesalahan parah pada berbagai elemen karangan. Perbaikan yang diperlukan bersifat mendasar dan menyeluruh. Kegiatan revisi seperti ini biasanya dilakukan dengan penulisan kembali karangan. Kemudian saya akan membahas mengenai langkah-langkah dalam melakukan kegiatan penyuntingan dan perbaikan. Yang pertama, ada membaca keseluruhan karangan. Kemudian yang kedua, ada menandai hal-hal yang perlu diperbaiki. Ketiga, ada memberikan catatan bila ada hal-hal yang harus diubah, diganti, ditambah, atau disempurnakan. Serta yang terakhir, melakukan perbaikan sesuai dengan temuan ketika penyuntingan dilakukan. Lanjut, saya akan membahas mengenai publikasi. Setelah dilakukan revisi dan tidak ada perbaikan kembali pada tulisan atau tulisan sudah benar dan sesuai, maka tulisan siap dipublikasikan. Publikasi adalah menginformasikan tulisan untuk memberikan pesan atau informasi kepada orang lain dengan menggunakan media cetak atau media elektronik tergantung sasaran pembacanya. Publikasi ini dilakukan berdasarkan peer review dalam rangka untuk mencapai tingkat objektivitas setinggi mungkin. Kemudian, diharapkan dengan penulisan karya ilmiah, maka para peneliti lebih mudah dalam menyusun sebuah karya ilmiah. Mungkin sekian penjelasan dan pemaparan dari kelompok kami tentang penulisan karya ilmiah. Jika ada kesalahan atau kekurangan
dan kekurang tepatan, maka kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.